Hey, what's up guys? Welcome back to my channel again, Yan Koben Studio. Boom. Oke guys, Sampurasun. Maksudnya dalam bahasa Sunda salam gak guys? Sebab kamu juga yang ngajar aku nih, subscribers sebab aku baca komen kan. Jadi adalah dikasih tahu yang Sampurasun. Betul gak sebutanku guys? Coba aku baca balik dulu ya. Sampurasun. Sampurasun, nah betul lah, Sampurasun bermakna salam lah dalam bahasa Sunda kan guys. Oke, jadi hari ini kita akan membuat reaction lagi tentang Kang Deddy Mulyadi ya, seorang sosok gubernur yang sungguh hebat, yang sungguh hebat untuk rakyatnya, memang terbaik ya guys. Jadi tanpa bertemu masa jom sama kita saksikan video tersebut, stay tune. Oke guys, jadi tanpa perlu kita ngomong masa jom sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Nih, diduga salah gunakan wewenang, kompak laporkan Gubernur Sekda Jabar ke KPK dan Ombudsman apa nih? Oh, itu kepanjangannya guys. Komunitas Anti Korupsi Jawa Barat kompak melayangkan surat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ataupun KPK dan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Sekretaris Daerah Sekda Herman Suryatman. Ini pasti fitnah-fitnah nih ya guys. Ya, semenjak kita lihat Kang Deddy Mulyadi ini banyak melakukan kebaikan, jadi memang akan ada tuh benda-benda begitu. Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu Finlandia dan lain sebagainya, pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu dia begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adil, ini karena wajar-wajar saja. Tapi kalau alasan dia bilang negara-negara maju tiada menggunakan sistem military school, maksudnya ya. Guys, aku tahu kamu ya guys. Negara-negara maju banyak menggunakan sistem military school nih. Bahkan mereka sengaja membuat sekolah tuh hanya untuk mendidik anak-anak di sana untuk ada basic-basic tentara kayak begitu untuk dipelajari. Negara-negara maju ada, tapi orangnya aku tidak paham lah kenapa dia cakap begitu Bapak pelik sel. Dia cakap lagi Kang Deddy Mulyadi tidak paham. Siapa yang tidak paham sekarang? Solusinya Kang Deddy sekarang nih, solusi Kang Deddy, apa yang Kang Deddy lakukan untuk dia mendisiplinkan dan lebih memajukan masa depan anak-anak tuh daripada rusak terus. Paham gak di sini? Dia yang tidak paham guys. Cuma nggak tahu lah dia ini. Seperti ini Pak Adil, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Ya. Apa solusinya? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut tugas Bapak orang tuh gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi diuji? kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan Bu, nggak boleh. Ini siapa namanya ini guys? Kalau kamu boleh tahu, kamu tolong komen di bawah ya, sebab aku tidak setuju dengan apa yang dia cakap nih. Oke, daripada dia sampaikan tadi, dia katakan itu salah lingkungan. Oke, iya memang salah. Kalau anak-anak sudah jadi begitu, memang salah orang tua boleh jadi, salah lingkungan boleh jadi. Tetapi kenapa pula dia mau salahkan Kang Deddy Mulyadi? Justru dia patut berterima kasih dengan Kang Deddy Mulyadi. Disebabkan apa? Disebabkan Kang Deddy Mulyadi mewujudkan militer itu, ataupun dipanggil sekolah militer lah kan.
sekolah militer tuh untuk mewujudkan disiplin anak-anak yang sudah jauh terpesong begitu. Ah, dia yang nggak paham nih guys tentang apa yang sebenarnya Kang Deddy Mulyadi tengah lakukan. Dia yang tidak paham nih. Solusinya balik kepada orang tua. Jadi kalau orang tua tidak dapat kontrol, mau buat macam mana? Memanglah kena masuk sekolah militer untuk mengajarkan mereka disiplin. Kan cara dorang cara adab dorang. Nah, ada-ada Anak aja, jadi guys. kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Ngeri. Itu Aku ada udah hasilnya setuju, dulu. guys. Itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan Karena buat antara berhasil atau mereka-mereka. tidak. Kita nggak tahu Nah berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Nah, Anak-anak berarti yang kan yang nggak bisa bilang tawuran. tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan ini kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin betul. mengatasinya caranya Iya. dengan seperti itu, Iya. Pak. Kita Iya, sepakat betul. punya anak ingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi Iya, ingin iya. membentuk atau membina anak Oke. menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya yang Caranya salah. jangan pakai militer. Oke. Jadi mau Polisi aja nggak mau kok karena polisi tahu tuh nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi. Jadi mau Diserahkan pakai ke apa? militer. Jadi mau Kalau pakai kemudian apa? tujuannya baik gitu ya Bu, Maaf ya, caranya salah kalau misalnya katanya. apa nggak pakai cara militer. Nah, Dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran Betul. dan tawuran. Betul. Mana solusinya sampai Mana solusinya sekarang? sesaat lagi Iya, hanya iya, dicatat iya. demokrasi Bapak Ibu kita. iya, Karena iya. negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia Asal- dan lain asal habis sebagainya, nggak ada coy. satupun menggunakan Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalan pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai Ini seorang semuanya, kan? pemimpin Ya, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Oh, Oke. pasti lingkungan akan bilang, weh, ngeri nih, alumni barak militer nih anak nakal nih. Ah. Nah ini stigma ini, ya Allah saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Nah inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Kejahatan Di samping dari itu, mana? Kebijakan ini nggak ada dasar hukumnya. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adil, ini karena anaknya sudah membangkang, Siapa susah diatur, Mbak Deni, guys? tidak bisa lagi dikendalikan. Nah, Pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Oke. Kita sepakat punya anak ingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi ingin membentuk atau membina Pak anak Adel, menjadi Pak Adel anak baik, Setiawan. berkarakter, berdaya saing dan lain Namanya. sebagainya. Tapi caranya Cuman yang caranya salah. jangan pakai militer. Oke. Jadi mau pakai Polisi aja apa? nggak mau kok karena polisi tahu tuh nggak ada dasar hukumnya. Jadi bukan mau pakai tupoksi. apa? Diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya Bu, Maaf ya, caranya salah kalau misalnya katanya. apa nggak pakai cara militer. Dari zaman ke zaman itu SMK itu Betul. selalu tawuran Tawuran dan terus. tawuran. Mana solusinya sampai mana solusinya sekarang? sesaat lagi hanya dicatat demokrasi Bapak Ibu ditahan, ditahan. Mana ya. solusinya sampai Ditahan, sekarang? sabar Sabar dulu, dulu, Bapak Ibu. Ibu, ya. Narasumber belum ribut, orang tua udah saling ribut. Betul, mana solusinya? Kalau kau mampu bercakap, cari solusi sama juga. Betul lah cakap ibu tuh lagi pandai. Kan? Nah, kalau dipikirkan, oke, tiada lah nih sekolah militer. Sekolah-sekolah biasa sih. Oke, sekolah-sekolah biasa. Anak-anak tetap tawuran. Tapi adanya sekolah militer nih, anak-anak diajarkan berdisiplin. Macam mana? Dorang diajar daripada disiplin, ada adab mereka sudah. Tengok yang baru-baru tuh, video baru aku reaction kemarin tentang Kang Deddy Mulyadi. Banyak perubahan tentang anak-anak tuh. Dapat masuk sekolah militer. Sekolah militer bukannya diajar bukan setakat yang mungkin orang paham tentang kekerasan, militer, tentara. Mestilah orang cakap, ini mesti dengan kekerasan nih kan. Tapi kan, aku nampak di sini tidaklah, itu dididik supaya kau lagi boleh maju ke hadapan. Tapi cara siapa nih? Pak Adel Setiawan gak namanya? Aku tak tahu lah dia siapa guys. Cuma daripada apa yang dia cakap tadi pun, yang pertama dia cakap pun salah. Negara-negara maju mana ada mendidik anak-anak untuk masuk ke sekolah militer. Kamu cari di Google sekarang, kamu cari di TikTok atau di YouTube.
Kamu type lah mana-mana negara maju. America School Military. Kamu type situ. America School Military kah? Finlandia School Military kah? New Zealand School Military kah? Malaysia pun ada school military. Oke, sebenarnya itu akan mendidik lagi anak-anak tuh. Ayo, macam mana waktu? Kepada seluruh Apa anak-anak nih? yang nakal, Siapa melawan guys? orang tua, Ah. melawan guru, terlibat geng motor, tawuran, merokok di sekolah, malas belajar, bolos sekolah atau tidak sekolah, tawuran, Betul. narkoba atau ngelem, tunggu. Pemerintah Provinsi Bengkulu Oh, ini provinsi dengan Bengkulu. TNI, Oh, Gabungan Polri, Bengkulu. Angkatan Laut akan datang menjemput untuk nanti melatih mereka, ditempatkan di barak-barak selama 40 hari. Kalau tidak Mati. mempan, 4 bulan Mati. akan dilatih semi militer. Ya, saudara, membahas soal rencana pemerintah atau usulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat soal anak bandel Berita lah dikirim pula ke nih. barak militer, termasuk juga pemerintah Bengkulu. Kita Masalah-masalah yang dirasa cukup sudah masuk pada ranah yang memprihatinkan, Mas Ibrahim. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Berkoalisi di tingkat nasional tidak ada masalah. Di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Ingat sama ibu nggak? Tapi ngeri-ngeri sedap juga. Tengok bah anak-anak militer nih sekarang. Lebih disiplin. Oke, mungkin lah dorang 2 minggu Syah di dalam barak militer tuh. Mungkin dorang 2 minggu Syah. Tapi mereka dapat pengajaran dalam barak militer tuh. 2 minggu tuh. Mungkin ada yang tersentuh hatinya yang cakap, ush, daripada aku tawuran, daripada aku isap gam, ngelem tuh kan. Nah, isap gam, ambil narkoba. Bagus aku bantu orang tua aku belajar bersungguh-sungguh. Untuk aku dapat memantapkan diriku di dalam bidang apa-apa Syah. Contoh ada yang mau masuk TNI, Polri, mungkin ada yang suka-sukan. Nah, mungkin selepas keluar daripada barak militer itu mereka akan berpikir begitu, berpikir ke hadapan. Bukannya berpikir tawuran. Tawuran tiada guna guys ya. Tiada guna. Tapi tadi si Pak Adel Setiawan tuh pula dia bercakap begitu. Apa solusinya? Apa solusi yang boleh dia tunjukkan? Apa solusinya? Tunjukkan dengan rakyat-rakyat semua. Apa solusinya yang boleh dibuat? Orang sudah buat begini. Kang Deddy sudah buat begini. Saput lah. Apa kau mau banyak cakap lagi kalau kau tak boleh buat? Gitu sih. Saya kesaksian di sini. Saya anak SMA Jakarta, ya. Dukung program KDM. Kirim anak nakal ke barak militer. Purnawirawan TNI ataupun TNI. Iskandar Sitompul ceritakan pengalamannya di Tiap hari berantem sama anak budut, ya kan? Tiap hari berantem sama anak SMA penerbangan. Waktu itu bandel kita lebih ampun-ampun lagi. Oke? Orang tua saya berpikir, ini anakku ini kalau nggak aku masukkan tentara, ini nggak jadi apa-apa ini. Misalnya jadi nggak jelas. Aku kesaksian di sini. Ya, aku dulu model berantem aja, kalau lihat orang ketawa-ketawa, dam. Begitu aku dimasukin akabri, aku dididik 4 tahun. Jadilah sekarang Iskandar Sitompul bisa duduk di sini. Saya sudah pensiun 10 tahun. Tengok. Dididik menjadi sayang kepada orang tua, sayang kepada negara. Bagaimana negara ini harus maju. Pengalaman pribadi ya, pribadi. Dan ini bisa dibuat kita. Saya Tengok pengalaman pribadi. Kan? Dapat kan mendisiplinkan anak-anak tersebut. Mungkin adalah beberapa orang tua yang tidak suka dengan pendidikan militer nih. Tapi sebenarnya pendidikan militer nih, semi militer nih, adalah salah satu pendidikan yang bagus untuk mendidik anak-anak tuh. Bukannya keluar duit pun. Bukannya kau disuruh masuk di barak militer tuh diminta duit pun. Tidak. Dibelanja lagi. Dikasih makan lagi kau enak-enak. Cukup tidur lagi kau. Yang kau tahu, belajar, olahraga, bersukan, lepas itu tidur. Lepas tu mungkin ialah belajar solat kah, mengaji kah, apa kah. Kan maksudnya di sini wujudnya sistem semi militer ni untuk dibuat sekolah militer ni untuk mempermantapkan diri, untuk memajukan diri. Bukannya
setakat yang macam tadi si Pak Adel cakap tuh, aku pun nggak setuju. Aku dengar pun daripada apa yang dia cakap tuh, gila. Walaupun aku masih muda guys ya, aku masih muda. Cuma ini kita bebas berpendapat kan sendiri. Walaupun aku masih muda, tapi aku boleh pikir apa yang dia cakap itu salah. Macam tadi aku cakap di dalam video tuh, kamu carilah school military. Nah, kamu type nanti school military. Nah, kamu dapat tuh sekolah militer luar negara, sekolah militer Amerika, sekolah militer mana-mana lah ada tuh. Per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati. Semua karena KDM, Jakarta jadi tidak menarik lagi. Gubernur Jabar menjadi gubernur yang terpopuler saat ini dari tanah Sunda, orang Sunda. Yang mengalahkan popularitasnya KDM. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu ke Jawa Barat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi mendobrak itu ya, dan menarik pula untuk kita lihat biasanya kepala daerah yang populer itu yang punya latar belakang etnik Jawa. Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies meskipun kita tahu tidak sepenuhnya Jawa, tetapi besar di Jogja. Ya. Ini Sunda, gitu kan. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan oleh KDM. Per hari ini tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal. Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Dia cakap tadi tentang sentuhan fisik, oke? Sebenarnya di barat militer tuh bukannya setakat sentuhan fisik siapapun. Di barat militer tuh mesti ada juga rohaninya, sentuh emosionalnya, mesti ada lah guys. Mustahil tiada. Mustahil lah tuh tentara tuh dididik, dipukul sehari-hari, dihantam sehari-hari. Mesti juga ada sentuhan emosional. Mesti juga yang di dalam tuh TNI yang di dalam tuh membagi mereka sentuhan emosional. Contohnya, boleh bagi satu contoh lah.
Lah, kalau contoh yang selalu kan begini, kamu perlu berubah. Kamu tidak kesian kan dengan orang tua kamu? Orang tua kamu tuh petani, kerja yang biasa-biasa, tapi apabila kamu membuat tawuran, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat lakukan untuk orang tua kamu? Jikalau kamu ada kecacatan kah, tidak diminta-minta, kan? Mustahil lah tiada dicakap begitu, mustahil lah itu sentuhan fisik sah. Jadi sebenarnya banyak lah yang kalau aku nampak di sini orang yang tidak suka dengan keputusan Kang Deddy Mulyadi ini membuat sekolah militer, tapi mungkin orang kena rasa sendirilah macam mana di dalam. Banyak yang akhirnya bertanya, dia apakah lagi. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang KDM. Banyak ya hujatan-hujatan yang KDM diterima nih, Kang Deddy Mulyadi terima. Memang banyak hujatan. Memang banyak yang tidak setuju lah. Kalau aku nampak nih, apabila Kang Deddy ini membuat military school, banyak yang tidak setuju dengan keputusan Kang Deddy ini. Tapi di sebaliknya pula, penduduk Jawa Barat, bukan setakat penduduk Jawa Barat, penduduk-penduduk yang ada di Indonesia pun menyokong apa yang Kang Deddy Mulyadi buat nih. Disebabkan apa? Disebabkan ini adalah salah satu cara mendidik anak-anak itu supaya jadi lebih baik, supaya tidak hancur ke hadapan, supaya tidak pergi tawuran, tidak isap gam. Oke, aku panggil ngelem tuh isap gam lah guys ya. Ambil narkoba, minum minuman mabuk-mabukan, kan? Jadi apabila mereka masuk ke barak militer ini, mereka boleh membentuk jati diri dorang yang lebih baik. Tapi kenapa orang-orang yang tidak menyukai KDM ini perlu berkata sedemikian? Perlu mencari fakta dan data lah dulu sebelum bercakap. Macam tadi, siapa soal namanya itu yang pertama tadi tuh, aku lupa soal namanya. Dia mulai bercakap begitu, negara-negara maju tidak ada menggunakan sistem militeri untuk anak-anak. Guys, kamu cari lah guys di YouTube, di Google, banyak tuh semua. Banyak tuh. Boleh kamu cari. Aku jamin kamu dapat tuh military school tuh. Apa sekolah-sekolah militer tuh. Kamu cari sih. Confirm dapatnya lah. Kalau udah dapat kamu komen di bawah sih. Nanti komen cek di bawah nih. Nanti aku carikan kamu. Kalau kamu tidak percaya lah. Kan. Sebab apabila kamu diterapkan kamu pula. Apabila anak-anak diterapkan sistem militer nih, sekolah-sekolah militer nih, mereka dapat membina jati diri yang lebih baik daripada diri mereka sebelum nih. Di situ orang boleh dididik, mungkin tersentuh hati, begini rupanya latihan semi militer. Aku kena usaha lebih nih. Habis aku sekolah, aku mau jadi TNI. Dek, tahukah di dalam perasaan anak-anak tuh apa? Mereka ingin jadi sesuatu guys. Mereka ingin jadi sesuatu. Pada zaman anak-anak tuh, kita semua pun pernah jadi anak-anak kecil kan. Kita berpikiran yang aku kena jadi sesuatu nih. Semua ada cita-cita, kan? Atau tiba-tiba buat dalam dirinya tuh cita-cita ingin menjadi TNI untuk membela negara. No. Siapa yang bangga? Orang tua juga, negara juga yang bangga. Nah, yang baik cakap tadi tuh susah lah guys. Baik cakap tapi tiada tindakan sama juga. Bagus lagi Kang Deddy nih, santai seorangnya tapi ada tindakan. Terbaik guys ya. Jadi sampai situ salah reaction aku, dan see you in the next video and comments.